Nah, oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi pada episode sebelumnya kan kita sudah ngebahas bagaimana cara menampilkan informasi siswanya di atas ya. Namanya siapa, nisnya berapa, dia jurusan apa, dia kelas mana, rombel ya maksudnya. Terus tahun ajaran apa, semester berapa. Nah, sekarang kita akan menampilkan informasi mata pelajaran apa saja yang dia maksudnya mata pelajaran apa saja yang dia pelajari pada semester X ya, atau jenjang X dan level X ya, bebas lah. Pokoknya pada misalnya dia kelas 2, dan kelas 2 dia pelajari apa aja seperti itu. Nah, sekarang kita akan menampilkan informasi mata pelajarannya. Oke, mungkin Anda masih ingat bahwa kita sudah karena terlalu cepat. Nah, jadi pada episode sebelumnya kan kita sudah membuat jadwal. Nah, sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi pelajaran apa saja yang diajarkan di kelas X melalui tabel jadwal tersebut. Ya, melalui tabel jadwal di sini. Jadi kalau Anda lihat di tabel ID tahun akademik 1 ya, yang aktif sekarang. Nah, jurusan RPL, mata pelajarannya adalah MTK, gurunya si X misalnya, jamnya jam berapa, ruangan. Nah, di sini lengkap. Jadi kita bisa mengambil informasi pelajaran apa saja untuk ditampilkan di raport dari tabel jadwal ya, dari tabel jadwal ya, walaupun mungkin dari segi penamaan lo kok dari tabel jadwal, emang mengambil jadwal seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita bisa ngambil informasi dari sini ya, karena yang penting itu adalah hasil di depannya. Pengguna tidak kepo ya. Dia tidak kepo, wah di belakangnya gimana sih gitu. Dia nggak akan kepo seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita buat query-nya terlebih dahulu. Ya, kita buat query terlebih dahulu. Yang kita butuhkan adalah informasi nama mata pelajarannya. Ya, oke, saya buka tab baru dan di sini ada SQL. Tentu kalau kita berbicara tentang mata pelajaran, ya, berarti kita akan menggunakan dua tabel jadwal STJ ya aliasnya, terus tabel mapel STM sebagai aliasnya. Nah, where TJ kode mapel sama dengan TM kode mapel. Sudah ya, sama dengan TM kode mapel. Nah, terus dari tabel mapel kita ingin menampilkan informasi apa nih? Oke, dari tabel mapel saya ingin tampilkan informasi atau field nama mapelnya apa. Nah, berarti TM titik nama mapel. Oke, saya kirim. Oke, sudah muncul ya, bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Lalu kita akan buat lebih spesifik nih untuk rombel yang mana ya. Jadi misalnya tambahkan berarti di TJ ID rombel sama dengan misalnya rombel 1, kirim. TJ ID rombel, tabel jadwal. Ada nih ID rombel, tapi kok salah ya? Oh, nggak pakai N, sorry. Nah, seperti ini, kirim. Nah, sudah ada bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, matematika. Nah, di sini saya tambahkan satu field lagi, TJ ID jadwal. Nah, seperti ini. Kirim. TJ ID jadwal, kirim. Oke, sudah ada informasinya ya. Nah, sekarang baru kita lakukan for each ya. Query-nya sudah ada. Baru kita tampilkan untuk sekarang baru kita buat variabel SQL mapel misalnya untuk menampilkan informasi mata pelajarannya. Oke. Lalu mapel sama dengan this db query SQL mapel result. Nah, seperti ini.
Lalu baru kita lakukan for each ya. Kita lakukan for each maple SM misalnya. Nah, baru saya kopikan ini. Oke, kita tab biar lebih rapi. Nah, nomor kita buat increment, nomor sama dengan 1. Nomor sama dengan nomor plus ya. Nah, di sini nomor, terus mata pelajarannya di sini. M ya, lalu nama mapelnya. Nah, seperti ini. KKM-nya berapa? KKM 75 semua ya. Kita buat statis saja. Nah, 75 seperti ini. Kalau sudah, kita coba refresh. Oh, dia ke kanan malah ya. Nah, seharusnya yang paling terakhir ini di sini 1. Nah, di sini juga 1. Agar dia nggak ke kanan, nanti ke bawah dia. Seperti ini. Nah, ya, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya. Oke, ketercapaian kompetensi. Kayaknya mata pelajarannya harus kita kasih lebih lebar. Ketercapaian kompetensinya saya kurangin ya. Saya singkat dulu lah. Ketercapaian kompetensi misalnya kita ubah jadi 20. Terus di sini juga jadi 20. Mapelnya kita tambah 20 berarti jadi 50. Di sini juga jadi 50 dia. Kita simpan. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nomor, mata pelajaran, KKM-nya, angka, huruf, ketercapaian, dan segala macam. Tapi ini malah bold semua ya. Seharusnya yang bold kan cuman ya judulnya saja ya. Nah, supaya nggak bold semua, di sini bisa kita set nih, jangan jadi bold, tapi jadi biasa dia. Caranya gini nih. Nah, ini hilangin aja. Saya refresh. Nah, coba ini aja yang nggak bold ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya angka ya. Angka ini untuk menampilkan informasi nilainya. Ya, lalu huruf. Ini pencapaian kompetensi ya. Angka ini nanti dia akan berhubungan dengan nilai ya di angka ini. Nah, untuk menampilkan nilainya kan kita sudah buat library ini. Bukan library, di helper. MyLib helper. Nah, cek nilai ya. NIM dan ID jadwal parameternya. Nah, jadi kita bisa lakukan di sini, bisa kita gunakan di sini. Cek nilai. Nah, NIM-nya itu TM. NIM-nya itu dari siswa ya, dari field siswa, NIM siswa, NIM, terus ID jadwal ini bisa kita ambil informasi dari, nah kita bisa ambil dari sini nih. Jadi $M ya, variable M, karena dia kita nge-return ID jadwal juga seperti itu. Oke, saya save. Sekarang kita refresh. Nah, ada muncul informasi nilainya ya. Nanti baru ketercapaian dan rata-rata kelas. Oke, seperti itu. Ketercapaian dan rata-rata kelas. Ketercapaian ini saya kurang tahu nih ukurannya. Kalau ukurannya gimana dia, misalnya yang baik itu 80 ya, sangat baik itu di atas 90. Nanti saya cari informasi dulu ya. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.